Selamat berjumpa kembali saudaraku sekalian. Di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, tentu selalu ada kebahagiaan, sukacita. Dan kiranya dalam kesempatan ini juga saudaraku sekalian, kita semua mempunyai sukacita di dalam merenungkan firman Tuhan. Nah, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudaraku, hari ini renungan kita, saya akan bawa kita merenungkan firman Tuhan, yaitu kasih di balik duka. Kasih di balik duka. Nah saudara, saya teringat ketika saya masih usia kanak-kanak, saya pernah mendapatkan yang namanya disiplin dari ayah saya dan ibu saya. Karena apa? Karena saya pernah melakukan bermacam-macam kesalahan. Nah, satu ketika yang berkesan di hati saya adalah ketika saya melakukan sebuah kesalahan, maka ayah atau ibu saya memberikan disiplin kepada saya. Saya pernah mengalami yang namanya dirotan atau dinasihati dengan kata-kata. Nah, satu hal yang terjadi pada saat itu, ketika saya mengalami disiplin dari orang tua saya merasa tidak nyaman dan saya ada rasa benci, ada rasa nggak suka karena saya merasa tersakiti. Nah, saya percaya kebanyakan anak-anak juga demikian. Dari dulu sampai sekarang, ketika seorang anak mengalami yang namanya disiplin dari orang tua, tentu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang dia rasakan tidak disukai, atau sesuatu yang sangat dibenci. Mengapa? Karena ia mengalami yang namanya disiplin. Nah, tetapi percayalah bahwa ternyata ketika saya beranjak dewasa dan saya sudah mulai mengerti yang mana hitam putih dan yang mana yang baik dan benar, saya mulai menyadari bahwa apa yang orang tua saya pernah lakukan ketika itu, saya merasa itu sangat bermanfaat. Karena mereka meluruskan jalan hidup saya, sehingga ketika saya sampai dewasa, akil balik, saya tahu bahwa sangat bermanfaat disiplin yang orang tua saya pernah lakukan. Membentuk karakter saya, membentuk kepribadian saya, menjadi seorang yang betul-betul tangguh dalam perjalanan hidup saya. Nah, pada hari ini, sebagaimana firman Tuhan tadi berkata, bahwa berbahagialah kita ketika kita ditegur oleh Tuhan. Nah, kata ditegur oleh Tuhan ini ada beberapa kata yang digunakan oleh Alkitab. Disiplin itu ada beberapa kata yang sinonimnya dihajar, ditegur, dididik, diperingatkan, dan dihajar oleh Tuhan. Jadi kata-kata ini memiliki atau mengandung makna yang sama, yaitu untuk menunjukkan bagaimana Tuhan itu mendidik, mendisiplin, menghajar, mengingatkan anak-anak yang Dia kasihi. Nah saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini bahwa apa yang Tuhan lakukan ketika Ia menghajar, mendidik, mendisiplin saudara dan saya, maka perlu kita ingat bahwa kita sebagai anak-anaknya harus menyadari bahwa mengapa Tuhan menghajar kita atau mendisiplin kita, memperingatkan kita, mendidik kita dengan cara Dia memberikan, mungkin kita katakan itu adalah sebuah hukuman, itu adalah karena bukti kasih Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 6 berkata, Tuhan menghajar anak-anaknya yang Ia kasihi, atau menghajar orang-orang yang Ia kasihi. Saudara, saya percaya tidak ada seorang ibu, seorang bapak dimanapun mau menghajar anak orang atau mendisiplin anak orang, karena itu adalah anak orang. Tetapi kalau anak sendiri, saya percaya
saudara dan saya akan bisa mendisiplin anakmu sendiri. Nah, sebagai bentuk kasih kita, karena kita mengasihi anak-anak kita, kita ingin mereka tumbuh dewasa menjadi pribadi yang baik dan orang-orang yang memberikan fungsi hidup yang baik. Nah, oleh karena itu, kalau saudara dan saya ditegur oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, percayalah bahwa itu adalah bentuk kasih Tuhan. Dan saya suka dengan satu lagu, Pelangi Kasih. Apa yang kau alami saat ini, tanamkan di hatimu. Semua yang Tuhan berikan itu indah pada akhirnya. Nah, yang kedua adalah, kenapa Tuhan memberi disiplin kepada saudara dan saya? Itu adalah karena Dia mengakui kita adalah anaknya. Dia mengakui, mensahkan engkau adalah anakku. Artinya, Tuhan mengakui keberadaan kita sebagai anaknya, maka Ia mendisiplin kita. Saudara harusnya kecewa kalau tidak pernah didisiplin oleh Tuhan, kalau tidak pernah dihajar oleh Tuhan, kalau tidak pernah diingatkan oleh Tuhan. Saudara harusnya kecewa. Kenapa? Mungkin saja kita bukan anak Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya pernah diperingatkan Tuhan, didisiplin Tuhan dalam jalan hidup, saudara berbahagia. Kita harus berbahagia, bersukacita. Kenapa? Karena tanda Tuhan mengakui engkau dan aku adalah anaknya. Yang ketiga adalah, jikalau Tuhan memberikan disiplin kepada saudara dan saya, tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Anak-anak yang gampang untuk ngambek, anak yang gampang kecewa, anak yang gampang untuk frustasi, anak yang gampang untuk patah semangat. Tidak. Sebab Tuhan ingin anak-anaknya adalah menjadi anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak yang selalu siap untuk diproses. Karena bagi Tuhan, proses itu bukan tujuan, tapi akhirnya yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya dengan cara apapun Dia akan lakukan proses saudara dan saya untuk menjadi anak-anak yang lebih kuat. Anak-anak yang siap memikul salib, yang ikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salibnya, mengikut Tuhan. Dan saudara bukan anak-anak gampang. Kita bukan anak-anak gampang. Itu sebabnya Dia selalu mendisiplin hidup kita. Ketika kita ada bengkok sedikit, Dia luruskan. Ketika kita kurang dalam koridor Tuhan, Dia akan membawa kita kepada jalan yang Dia inginkan. Dengan cara Dia mendisiplin kita. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan mendisiplin anak-anaknya karena Ia mengasihi. Yang kedua, Tuhan mendisiplin anak-anaknya karena Ia mengakui saudara dan saya adalah anak. Tuhan mendisiplin anak-anaknya supaya anak-anaknya bukan menjadi anak-anak gampang, anak-anak yang siap selalu berjuang, bukan anak-anak yang gampang frustasi, gampang bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, pada akhirnya bersukacitalah kalau saudara dan saya didisiplin oleh Tuhan, dan relakanlah dirimu untuk didisiplin oleh Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan memberontak terhadap didikan Tuhan, tapi relakanlah. Sebab dalam kitab Ayub tadi berkata, sungguh suatu kebahagiaan apabila orang itu dididik oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.